Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur dan bahagia untuk kesempatan kita bisa spend the next 2 hours ya, untuk membahas satu topik yang sangat penting. Mungkin di Indonesia belum sampai seperti di Amerika, tetapi sooner or later pengaruh dari LGBT movement ini akan semakin dirasakan juga di Indonesia. Saya bersyukur saudara bersedia invest waktu malam hari ini untuk kita bersama-sama belajar. Doa dan harapan saya kiranya kita semua boleh mendapatkan satu pemahaman yang lebih lengkap, baik dari segi spiritual maupun juga psikologis, bahkan juga secara sosial. Saudara, LGBT itu satu topik yang sebetulnya sangat luas, ya, karena ini mencakup banyak aspek, saudara. Secara cepat, ya, kita tahu bahwa homoseksual, di mana di sini lesbian and gay masuk kategori ini, itu berbeda dengan transgender atau T di sini. Ya. Jadi ini sebetulnya memang ada persamaan, tetapi dua hal yang berbeda. Homoseksual kalau kita mau definisikan secara sederhana, yaitu ketertarikan seksual terhadap sesama jenis kelamin. Kita akan belajar lebih lanjut tentang hal ini tentunya. Sedangkan transgender itu adalah istilah umum untuk orang-orang yang identitas gender, ekspresi gender, atau perilakunya tidak sesuai dengan yang biasanya diasosiasikan dengan jenis kelamin yang ditetapkan untuk mereka saat lahir. Mengingat saya sudah membawakan beberapa webinar tentang homoseksual, dan juga setahu saya topik ini sudah banyak dibahas di Indonesia, maka dalam webinar ini saya tidak banyak membahas homoseksual karena ada satu topik yang lain yang mungkin perlu untuk kita pelajari bersama, yaitu transgender. Tapi tetap akan saya bahas homoseksual walaupun tidak secara detail. Saudara, beberapa hamba Tuhan, ya, orang Kristen, pendeta, khususnya di Amerika ini, menyatakan kalau praktek LGBT sebetulnya ya ada Q plus dan sebagainya, tetapi untuk memudahkan kita fokus ke hal ini, ya, LGBT sudah ada sejak zaman Alkitab. Jadi ini bukan hal yang baru. Karena itu menurut mereka ya sudah biarkan aja. Nanti kan akan berlalu sendiri. Jadi mereka mengambil sikap pasif, mengambil sikap ya sudahlah, wong itu sesuatu yang memang sudah sering terjadi, bahkan sejak dulu sudah ada, udah kita biarkan aja, nanti kan akan berlalu sendiri. Saudara, memang benar, ya, LGBT itu sudah ada sejak dahulu. Ya. Tapi kondisinya itu berbeda, saudara, dengan sekarang. Saya beri contoh ya, perbedaan LGBT dahulu dan sekarang. Kalau dulu, saudara, orang-orang ini sembunyi-sembunyi. Mereka takut kalau diketahui bahwa mereka LGBT. Tapi sekarang, saudara, mereka dengan terbuka dan bangga menyatakan dirinya sebagai seorang gay atau trans. Di Amerika dan negara-negara barat, saudara, kalau ada orang yang come out, ya, from the closet, begitu istilahnya,
mereka ini disambut seperti selebriti, saudara. Jadi sekarang ini lagi tren, justru senang sekali kalau menyatakan, oh aku sebetulnya seorang gay atau lesbian, aku sebetulnya trans. Bangga mereka. Beda sekali dengan dulu. Kalau dulu LGBT dibenci, dibully, dihina, ya memang sampai sekarang di beberapa negara itu masih terjadi ya. Tapi seperti tadi saya bilang, negara-negara barat, mereka justru mendapat dukungan yang begitu kuat, dirayakan. Sampai ada bulan-bulan khusus yang disebut Gay Pride Month. Jadi sepanjang bulan ada parade orang-orang LGBT, itu show off, saudara. Sampai seperti itu. Di sekolah-sekolah, di kantor, ada LGBT Pride Week, jadi minggu untuk celebrate para LGBT. Mereka dirayakan, saudara. Kalau dulu itu bersifat personal. Jadi ya memang ini masalah pribadi. Sekarang, saudara, mereka justru ingin mempropagandakan LGBT secara gencar untuk merubah tatanan pernikahan, keluarga, masyarakat, bahkan gereja. Dan agaknya mereka telah berhasil. Kekristenan makin tersingkir di Amerika dan negara-negara barat. Pengaruh mereka bahkan sudah mengubah pandangan banyak gereja, saudara. Nah, melihat hal ini, saudara, saya terpanggil untuk mengambil 3 langkah yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, bersifat defense. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita, jemaat kita, dan komunitas Kristen dari LGBT movement ini. Nah, caranya bagaimana? Dengan membangun biblical worldview on human sexuality. Kemudian yang kedua, bersifat apologetik, saudara. Bagaimana kita menjawab tantangan, baik itu dari pihak luar, sekuler, maupun dari pihak dalam. Pihak dalam ini ya dari lingkungan gereja, lingkungan orang-orang Kristen liberal. Nah, ini memang saat ini challenge kita lebih berat. Kalau dulu kita berhadapan dengan orang-orang sekuler, kita katakan Alkitab melarang, Alkitab menyatakan itu dosa. Tapi sekarang, saudara, teolog-teolog liberal, para revisionis menyatakan, oh kamu salah, Alkitab tidak ngomong begitu. Jadi ini tantangan kita akan lebih berat, saudara. Yang ketiga, kita bukan saja membentengi diri kita, melengkapi diri kita dengan pemahaman biblika serta dunia ilmiah yang berkaitan dengan LGBT, tetapi kita juga mengingat panggilan kita untuk melayani, untuk memberikan konseling. Nah, untuk itu kita perlu memahami ini, LGBT. Saudara nanti akan dapati bahwa LGBT ini tidak bisa diseragamkan. Baik itu kelompok gay, homoseksual maupun trans. Ini ada beberapa kelompok, saudara. Jadi tidak bisa disamakan. Kita perlu memahami mereka, memahami pergumulan mereka, dan bagaimana kita bisa melayani mereka. Hari ini kita akan membahas bagian A, defense, dan apologetics dari aspek biblika. Besok kita akan melanjutkan bagian apologetics dari aspek ilmiah maupun juga ministry counseling. Saya bersyukur untuk saudara-saudara sekalian yang memiliki kerinduan mau belajar bersama-sama pada malam hari ini.
Sekarang kita masuk pada pembahasan defense. Bagaimana kita membangun biblical worldview on human sexuality. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bagaimana musuh kita, si iblis, yang dijuluki pencuri oleh Yesus, itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus Oke, Ya, Pak. baik, ya. Jadi kita lanjutkan bagaimana Yesus mengkontraskan dirinya dengan si musuh, yaitu iblis. Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidupnya dia korbankan. Dia mati supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bahkan sementara kita masih hidup di dunia ini, kita mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan, sukacita, damai, sejahtera, makna hidup yang sesungguhnya. Sementara itu, si musuh kita itu justru berusaha menghancurkan manusia, menyesatkan, dan menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya, saudara, kita tidak bisa mendiamkan. Ya. Coba, saudara bayangkan ya, seandainya saudara tahu ada perampok yang akan datang di rumah saudara besok. Apa yang saudara lakukan? Saudara berdoa, tentu minta perlindungan Tuhan, tetapi juga saudara melakukan sesuatu untuk bagaimana melindungi diri saudara dan keluarga. Begitu kan ya? Nah, itu yang kita lakukan di sini. Ada hamba Tuhan juga yang berpikir, well, Alkitab sudah menubuatkan kalau nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, manusia akan semakin jahat. Kehidupan moralitas akan makin kacau. Ya dihadapin bersama Tuhan, doa begitu. Betul, saudara, ini semua sudah dinubuatkan di firman Tuhan, bahwa ini akan terjadi. Tapi tentunya kita tidak cukup hanya berdoa, minta Tuhan melindungi, menjaga keluarga kita. Sementara musuh kita begitu hebatnya, hendak menyerang kita. Kita perlu mengambil langkah-langkah bagaimana melindungi keluarga kita, melindungi jemaat murid-murid kita dari serangan si iblis ini. Selanjutnya, saudara, sebentar saya kesulitan untuk next. Untuk next screen-nya agak ya. Kita membaca dari Kolose 2 ayat 8, di mana Rasul Paulus mengingatkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi, saudara, sejak memang zaman dulu, abad pertama, begitu ya, kita anak-anak Tuhan itu tidak hidup di satu dunia yang kosong, netral, dari nilai-nilai. Ya. Setiap zaman kita menghadapi situasi di mana ada nilai-nilai, ada pandangan-pandangan kehidupan yang berbeda dengan biblical worldview. Nah, kita harus hati-hati supaya kita tidak terjerumus. Sayangnya, saudara, sekarang banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan sendiri, yang sudah mengikuti ini, filsafat dunia. Mereka katakan, ya, zaman penulisan Alkitab kan, seperti Rasul Paulus dan yang lain-lain itu belum tahu adanya orientasi seksual dan sebagainya. Nah, kita di sini diingatkan hati-hati. Jangan ada yang menawan kita dengan filsafat yang kedengarannya menarik,
kedengarannya ilmiah. Tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut, kurang bisa dipertahankan. Sekarang kita mau mulai ini ya, membangun ya biblical worldview. Kita akan belajar bagaimana Alkitab mengajar tentang seksualitas. Saya bagi dalam 3 kategori atau 3 masa, yaitu seksualitas pada saat penciptaan, seksualitas setelah kejatuhan manusia dalam dosa, dan seksualitas dalam penebusan. Ini penting, saudara. Ya, saya mencoba mempelajari kok bisa ya pendeta-pendeta itu, hamba-hamba Tuhan, mendukung LGBT. Agaknya mereka kurang menyadari aspek yang kedua dan yang ketiga ini, saudara. Jadi ini satu hal yang perlu kita sebagai orang Kristen memahami bahwa terjadi satu perubahan pada manusia, ya, bukan rencana Allah, tetapi dari pihak manusia saat sebelum jatuh dalam dosa maupun setelah jatuh dalam dosa, dan bagaimana Tuhan menebus manusia termasuk seksualitasnya. Yang pertama, seksualitas dalam penciptaan. Apa itu yang Alkitab ajarkan tentang seksualitas? Saudara, yang pertama, seksualitas itu merupakan bagian dari ciptaan Allah. Jadi ini sesuatu yang penting, sehingga sampai Alkitab mencatatnya 2 kali, saudara. Di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Di ayat ke-27, pasal 1 misalnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sudah melihat di sini bagaimana Allah itu menciptakan manusia secara khusus. Untuk ciptaan yang lain, berbagai macam binatang tidak ada itu. Keterangan Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, pernyataan atau penjelasan ini muncul. Dan manusia yang seperti apa yang Allah ciptakan? Manusia yang terdiri dari 2 gender, laki-laki dan perempuan. Saudara, ini merupakan the original design of God's creation. Bagaimana Allah hanya menciptakan 2 gender, laki-laki dan perempuan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, orang-orang Kristen, untuk memahami bahwa Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Di pasal 5, saudara, hal ini juga ditegaskan lagi. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan manusia dalam 2 gender. Nah, bagaimana dengan pandangan transgender? Mereka katakan, oh, lebih di antara laki-laki dan perempuan itu ada spektrum yang sangat besar. Bahkan sekarang ini ada yang menyatakan gender itu bisa sampai 100, saudara. Bayangkan itu. Yang kedua, Allah memberkati Adam dan Hawa dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu. Ayat ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, bagaimana lesbian, gay, trans bisa memenuhi amanat untuk berkembang biak ini?
secara natural. Tidak bisa, saudara. Ya. Jadi saudara mulai melihat di sini bagaimana ini bisa dipandang sebagai sesuatu yang normal. Bahkan kita nanti akan melihat para aktivis dari transgender ideologi ini mengatakan bahwa orang laki bisa hamil, orang laki bisa punya anak. Saudara, tidak mungkin, ya. Nah, kita juga belajar dari Alkitab bahwa seks itu bukan sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Ada orang Kristen yang salah melihat itu. Seks sebetulnya itu suatu karunia yang indah dari Tuhan, tetapi itu dikhususkan hanya di dalam konteks hubungan satu suami dan satu istri. Nah, sekarang kita lihat seksualitas setelah kejatuhan, saudara, atau after the fall. Akibat kejatuhan dalam dosa, kalau kita lihat ya, itu banyak, saudara. Ya. Tapi karena kita sedang membicarakan tentang LGBT, kita akan fokuskan bahwa akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka terjadi juga perubahan-perubahan yang berkaitan dengan seksualitas mereka. Yang pertama kita lihat terjadinya perubahan persepsi tentang seksualitas mereka. Kejadian 3 ayat ke-10 menyatakan, ia, Adam, menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Adam takut bertemu Allah karena dia telanjang. Saudara lihat di sini dampak pertama dari akibat dosa itu berkaitan dengan seksualitas mereka. Coba kita lihat ya, aku menjadi takut. Saudara lihat emosi yang sebelumnya tidak ada, sekarang muncul, saudara. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak punya rasa takut kepada Allah. Yang ada adalah cinta kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita lihat relasi dengan Allah mengalami perubahan. Akibatnya, saudara, kita lihat alasan Adam karena aku telanjang. Nah, memang ini agak kurang nyambung begitu ya. Kenapa Adam takut berjumpa dengan Allah? Karena dia telanjang. Apa maksudnya? Saudara, banyak penafsiran tentang hal ini. Salah satu misalnya, mungkin sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tubuh mereka itu diselubungi dengan halo, sinar yang menyelubungi. Seperti kalau saudara lihat kartu Natal ya, itu biasanya kalau yang dari Katolik, Yusuf, Maria, Yesus, itu kepalanya ada semacam sinar gitu, halo ya. Nah, mereka bilang sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh tubuhnya itu ada itu sinar itu. Tapi begitu jatuh dalam dosa, sinar itu hilang dan mereka sadar, loh, kok telanjang gitu. Nah, kemudian mereka menjadi takut. Kita tidak tahu secara pasti, tetapi di sini kita melihat adanya perubahan persepsi atas seksualitasnya. Adam merasa tidak comfortable dengan seksualitasnya. Merasa malu, saudara. Terjadi kebingungan atas perubahan kondisi fisiknya. Nah, ini penting untuk kita pahami, khususnya dalam membahas soal transgender, di mana banyak dari mereka itu yang mengalami apa yang disebut gender dysphoria, ya, kebingungan, ketidaknyamanan terhadap gender mereka. Yang kedua, akibat kejatuhan, terjadi perubahan kondisi biologis. Saudara, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka itu memiliki tubuh yang sempurna, perfect, saudara. Betul-betul perfect, dan juga 100% sehat.
Tidak ada kelainan gen, kerusakan sel, gangguan organ, dan penyakit. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, kondisi biologis mereka tidak lagi sempurna. Nah, keturunan mereka otomatis juga tidak sempurna. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka semua manusia, kecuali Yesus satu-satunya, yang tetap sebagai Adam yang kedua itu punya tubuh yang sempurna. Tapi seluruh manusia itu lahir dalam kondisi tubuh yang tidak sempurna. Di mana saudara, masing-masing ada kekurangan atau cacat tertentu. Nah, ini penting untuk kita pahami worldview ini, saudara. Kenapa bisa terjadi? Ya, orang-orang yang lahir cacat. Nah, ini kaitannya juga dengan transgender. Salah satu yang mengalami dampaknya adalah organ seksual. Jadi kekurangan atau cacat itu bukan hanya terjadi pada panca indera ya, atau kromosom nomor 21 ya, yang mengalami gangguan menduplikasi secara tidak normal sehingga penderitanya itu menderita Down syndrome karena punya kromosom 21-3 yang satu tidak sempurna. Nah, di samping itu ada juga yang mengalami cacat atau gangguan dengan organ seksualnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 12a mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, waktu itu ya belum ada istilah ya tentang intersex, tentang hermafrodit. Tetapi ini sebetulnya berkaitan dengan kondisi abnormalitas yang terjadi pada sebagian orang. Ya, tidak banyak, saudara. Tapi Yesus bilang apa? Ada itu yang lahir dengan organ seksual yang tidak normal sehingga mereka tidak bisa kawin. Nah, hari ini kita punya istilah untuk hal seperti itu yang disebut intersex. Ini foto ini, saudara, kalau saudara lihat, ya saya tunjukkan karena saya tahu ini peserta sudah dewasa, ya, kita semua pengajar dan sebagainya. Kalau saudara lihat gambar atau foto di sebelah kiri ini memang membingungkan. Di satu pihak kelihatannya ini kelamin laki-laki karena ada penis, ya, walaupun tidak bertumbuh dengan normal, ada juga bagian yang lain dari kelamin laki-laki, tetapi juga kalau kita lihat di bawah penis itu ada seperti lubang untuk vagina, dan yang atas itu seperti klitoris yang mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Nah, ini saudara ada yang mengalaminya, yang disebut intersex. Jadi tidak jelas itu gendernya, laki-laki atau perempuan. Sejak dulu juga sudah dikenal yang disebut hermafrodit, ya. Jadi secara simpelnya seseorang yang memiliki dua organ kelamin yang bertumbuh secara tidak normal. Dan mereka ini ya mandul, saudara, tidak bisa menghasilkan keturunan. Juga, saudara, ada kasus yang disebut Klinefelter syndrome. Kalau laki-laki itu kan kromosomnya XY. Nah, ada kasus di mana penderita Klinefelter ini punya double X. Jadi kalau double X itu kan perempuan. Makanya kondisi fisiknya itu mirip, saudara, dengan perempuan. Ciri-cirinya seperti ini, saudara. Jadi ada payudaranya itu ada pertumbuhan seperti wanita dan sebagainya. Jadi, saudara, kita lihat memang
akibat kejatuhan manusia dalam dosa itu berdampak juga pada perkembangan atau kondisi organ seksual dari beberapa orang. Ya, saya tapi mau tekankan persentasinya itu kecil, saudara. Jadi ini yang menjadi masalah. Kenapa sekarang tiba-tiba orang-orang trans ini, wah, begitu banyaknya, saudara. Padahal yang mengalami masalah tadi, intersex, demikian juga yang menderita kromosom double XY itu tidak banyak, saudara, sangat sedikit. Diperkirakan hanya 0,02%. Nah, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, itu juga terjadi penyimpangan seksual, di mana manusia tidak lagi mengikuti pola tadi yang Allah sudah tetapkan, bagaimana mereka membangun keluarga melalui pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Kejadian pasal 4, 19 mencatat bagaimana Lamek itu melakukan praktek poligami. Dia punya 2 istri, Ada dan Sila. Dan selanjutnya kita melihat di pasal 19 diceritakan tentang praktek homoseksual yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Di Imamat 18 sampai pasal yang ke-20, di situ kita bisa membaca penyimpangan praktek seksual, ya, entah itu incest, bestiality, homoseksual, dan berbagai ketidaksopanan dan perzinahan itu terjadi, saudara, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, kesimpulan kita apa? Kejatuhan manusia dalam dosa itu mempengaruhi persepsi, kondisi biologis, dan kecenderungan hati manusia terhadap seksualitasnya. Nah, ini sebetulnya juga berlaku terhadap orang heteroseksual. Bagaimana orang yang katakan normal sebagai seorang heteroseksual juga tidak bebas dari godaan seks. Sudah punya istri, tapi masih menginginkan yang lain. Sudah punya suami yang begitu baik, tapi bisa terlibat affair dengan pria lain. Nah, semua ini terjadi, saudara, akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, di mana kita semua kemudian lahir dengan membawa benih-benih dosa. Jadi sejak kejatuhannya dalam dosa, manusia melakukan berbagai praktek sexual immorality yang menyimpang dari rancangan Allah atas seksualitas manusia. Oleh karenanya, saudara, kita bisa melihat bahwa sebetulnya LGBT itu merupakan salah satu bentuk, ya, salah satu, saudara, bukan satu-satunya, salah satu bentuk penyimpangan praktek seksual yang muncul akibat kejatuhan manusia dalam dosa. LGBT bukan the original design of God, seperti yang dikemukakan oleh para teolog liberal. Mereka bilang, ya Allah menciptakan mereka seperti itu. Mereka diciptakan bergambar dan rupa Allah dalam keadaan seperti itu. Begitu. Bukan, saudara. Itu bukan the original design of God's creation. Ini adalah terjadi, ya, ini terjadi akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Saat ini berbagai penyimpangan seksual itu sudah dikategorikan, saudara, menurut aktivitas seksual yang dilakukan, dan ada namanya, saudara, diberi istilah. Nah, ada banyak sebetulnya penyimpangan seksual ini. Nah, tapi juga seiring dengan waktu, apa yang tadinya dianggap penyimpangan, sekarang dianggap normal. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita semua, ketika manusia tidak lagi punya batas antara yang normal dan tidak, maka pada akhirnya segala sesuatu akan diizinkan karena dianggap normal. Tapi ini paling tidak
selama beberapa puluh tahun, ya, sejak perkembangan psikologi, dianggap sebagai penyimpangan seksual. Contohnya apa ini? Exhibitionism. Jadi kepuasan seks yang diperoleh dengan menunjukkan alat kelamin. Ketika orang yang melihat terkejut, yang bersangkutan mendapatkan kepuasan seks tertentu. Kebanyakan ini orang laki, tapi juga terjadi pada wanita. Lalu seperti kasus ya fetis kain jarik yang tempo hari sempat jadi berita di Indonesia, ini fetisisme, bagaimana kepuasan seks diperoleh dengan mencuri, mengambil pakaian dalam perempuan dan sebagainya, menciumi pakaian-pakaian itu. Lalu juga yang disebut Freudianism. Kepuasan ini diperoleh dengan menggesekkan, menempelkan kelaminnya kepada orang yang di sekitarnya. Nah, ini banyak terjadi di dalam bis, kereta api, di dalam kerumunan banyak orang. Lalu juga pedofilia, ketertarikan kepada anak-anak. Dan saudara jangan kaget, saat ini di Amerika sedang diupayakan supaya para pedofilia ini bisa bebas dari jerat hukum. Mereka bahkan sudah mengusulkan istilah ini diganti dengan minor attracted people. Bayangkan, saudara, kalau satu hal diizinkan, tidak lagi ada batas-batas kebenaran, batas-batas norma, maka at the end, saudara, apa yang selama ribuan tahun dianggap itu satu kejahatan, satu dosa, akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kemudian masokisme dan sadisme, kepuasan seks yang diperoleh dengan ya dipukuli, dicambuki, untuk dirinya sendiri itu masokisme, dan sadisme itu dengan menyiksa orang lain, menimbulkan rasa sakit orang lain. Lalu voyeurism dengan mengintip saudara, orang yang sedang ganti pakaian. Lalu transgenderism. Nah, yang kiri ini jenderal trans pertama yang diangkat oleh Biden, saudara. Kalau saudara lihat ya, ini jelas orang laki, saudara. Tapi dia melihat dirinya, gender identity sebagai perempuan. Lalu juga yang kanan ini drag queen, saudara, yang seperti orang laki. Nah, ini simbol dari transgender itu yang kiri atas. Lalu, of course, homoseksual. Dan yang juga menjijikkan sebetulnya, nekrofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap orang yang sudah mati. Nah, banyak ini terakhir terungkap orang-orang yang kerja di funeral homes sudah memperkosa jenazah-jenazah perempuan yang disimpan di sana, saudara. Lalu juga yang menjijikkan yang lain, zoofilia, melakukan hubungan seks dengan binatang. Ini saya sebutkan hanya 10, masih ada yang lain, saudara. Tetapi di situ saudara melihat bahwa akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang bagi kita, anak-anak Tuhan, memandang itu sebagai sesuatu yang tidak pantas, menjijikkan, dan dosa. Nah, kita sekarang masuk bagian yang ketiga, seksualitas dalam penebusan. Firman Tuhan mengingatkan kita, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi saudara, Tuhan mengerti kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan, itu ya sama seperti orang-orang dunia saat ini yang belum mengenal Tuhan. Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Korintus pun mengatakan, dulu sebagian dari kamu juga seperti itu.
Tapi kita yang sudah ditebus, tidak boleh lagi, saudara. Hidup hanya mengikuti hawa nafsu seks yang menyesatkan dan menghancurkan. Kita saat ini dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. 1 Korintus 6, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini persepsi kita terhadap tubuh kita, terhadap seksualitas kita, itu harus berubah. Ya. Dulu sebelum mengenal Tuhan, ya kita ngikutin saja keinginan tubuh. Setelah kita ditebus, kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Paulus menyerukan supaya kita memuliakan Allah. Dengan apa, saudara? Tubuh kita ini. Nah, untuk itu, saudara, kita harus memelihara kekudusannya. Jadi, ini satu konsep yang harus kita pahami sebagai orang yang sudah ditebus, bagaimana persepsi kita terhadap seksualitas kita itu mengalami penebusan juga. Kita tidak lagi seperti orang-orang dunia yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi sebagai kesimpulan, saudara, Allah menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Sebab itu segala praktek hubungan seksual di luar dari apa yang Allah rancang, yaitu hanya bagi suami istri, itu merupakan dosa. Praktek seksual dalam LGBT, dengan demikian, itu merupakan dosa. Nah, kalau saudara lihat, saya underline ya kata praktek. Nah, besok kita akan membahas bahwa sebetulnya ada tingkatan-tingkatan ya. Nah, yang dosa itu adalah yang mempraktekkan. Sementara kalau orang tergoda, dicobai ya, muncul pemikiran, muncul keinginan, pada titik itu masih belum merupakan dosa. Itu menjadi dosa ketika mewujudkan godaan itu. Jadi praktek seksual dalam LGBT itu merupakan dosa. Sekarang kita akan membahas bagian pertama dari apologetics, yaitu menjawab tantangan dari pro-LGBT theology atau para revisionis. 1 Petrus 3:15 mengingatkan kita, tetapi kuduskalah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, kita di sini dipanggil untuk menjelaskan kenapa kita tidak setuju dengan LGBT. Kita tidak bisa hanya katakan, ya aku tidak suka kok, aku tidak setuju. Kita perlu memberi penjelasan. Itulah sebabnya tadi kita perlu langkah yang pertama membangun tadi biblical worldview tentang human sexuality. Sehingga kita bisa memberi pertanggungjawaban dari apa yang kita percayai. Ya. Nah, dalam hal ini termasuk juga pada mereka yang sudah menyelewengkan Alkitab demi untuk kepentingan agenda mereka. Kita harus bisa menghadapi mereka. Saudara, di sini saya sharekan bagaimana para revisionis atau liberal theologians itu membuat pernyataan-pernyataan seperti ini, saudara.
kita itu telah salah memahami ajaran Alkitab tentang LGBT. Jadi selama hampir 2000 tahun ini, gereja, sinode, orang Kristen, theologian, itu sudah salah. Yang menyatakan kalau LGBT itu dosa. Demikian kata mereka. Homoseksualitas merupakan suatu karunia dari Allah untuk kita peluk, rayakan, hidupi dengan integritas. Ini saran mereka, saudara, seperti ini. Salah satu pendiri gereja untuk mendukung LGBT itu, Troy Perry, bahkan katakan, Jesus died for our sins, not our sexuality. Jadi, kenapa diributin soal seksualitas kita, begitu? Nah, ini tokoh-tokoh atau para aktivis dari LGBT, saudara, yang telah berhasil mempengaruhi pandangan orang-orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan. John Boswell, saudara, seorang dosen yang menulis buku ini, pada intinya menyatakan bahwa Alkitab tidak melarang homoseks. Dia sendiri seorang gay, dia mati, kalau tidak salah, terkena AIDS, saudara. Lalu juga ini pendiri dari MCC, Metropolitan Community Churches. Saya pernah ke gereja MCC di LA untuk studi banding, saudara. Ini tokoh yang sangat terkenal sampai kisahnya ini dibuatkan film, saudara, dengan judul Call Me Troy. Nah, ini yang masih muda, yang juga sedang ngetop di sini, Matthew Vines. Dia drop out dari Harvard University karena mau belajar apa sih yang kita ajarkan tentang gay. Karena dia seorang gay, saudara. Dan dia kemudian menulis buku ini. Wah, ini memang kalau fondasi pemahaman teologis kita kurang kuat, bisa terpengaruh, saudara. Sangat menarik. Saya sudah baca bukunya ini. Nanti akan saya habis ini bahas, saya tanggapin satu bagian. Bagi dia, intinya ya sama dengan yang lain, menyatakan kita gereja selama ini sudah salah dalam memahami masalah homoseksualitas. Nah, sebagai akhir, saudara, saya coba menanggapi apa yang Matthew Vines tuliskan tadi, yaitu dalam kasus Kejadian 19. Nah, supaya ada interaksi ya, saya tanya dulu. Mengenai Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, itu apa menurut saudara yang menjadi penyebabnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Silakan, kalau ada yang mau mencoba menjawab. Ada? Mungkin kesulitan ya untuk unmute ya. Nah, saya lanjutkan aja ini ya. Saudara, secara umum, kalau orang Kristen ditanya, mengapa Allah menghukum Sodom dan Gomora? Jawabannya, karena mereka melakukan dosa homoseksual. Tapi menurut Matthew Vines dan teman-temannya mengatakan bukan. Menurut mereka, karena penduduk di Sodom dan Gomora melakukan dosa inhospitality dan violence. Inhospitality artinya tidak menyambut tamu dengan ramah, dengan baik. Dan mereka adalah violent. Argumen mereka apa? Mereka bilang yang pertama, konteks masyarakat pada waktu itu sangat menekankan hospitality. Mereka dihukum karena tidak menyambut tamu Lot dengan baik.
Kalau kita baca satu pasal sebelumnya, sikap penduduk di sana beda dengan Abraham. Ketika Abraham mendapat 2 tamu itu ya, 3 tamu, Abraham langsung menyambut, menyiapkan makanan. Jadi begitu ramah, begitu welcoming. Sementara penduduk di Sodom dan Gomora tidak demikian. Jadi menurut Pro-G theologian, mereka itu telah berdosa karena inhospitality. Kemudian argumen berikutnya, mereka katakan, kata supaya kami pakai mereka di Kejadian 19 ayat 5, itu tidak berkonotasi seksual. Tapi mereka ingin mengenal mereka lebih dekat. Nah, Lot kan belum memperkenalkan tamunya, jadi kami itu want to get to know them better, begitu ya istilahnya. Jadi ini tidak ada konotasi seksual, kata mereka. Lalu argumen berikutnya, yang ketiga, kota Sodom dan Gomora itu disebut lagi di kitab-kitab ini, saudara. Karena waktu kita tidak bisa membahasnya ya, saudara bisa screenshot. Yang menarik, saudara, si Matthew bilang, coba lihat itu. Dari semua ayat yang berbicara tentang Sodom dan Gomora di PL, tidak ada loh yang menyinggung soal dosa homoseksual secara khusus. Dan benar, saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, tidak disebutkan itu, saudara. Kalau Allah menghukum kota Sodom dan Gomora karena mereka melakukan praktek homoseksual. Nah, disinilah, saudara, orang-orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang tidak kuat secara doktrin, mulai goyah. Iya ya, kok enggak ada ya? Jangan-jangan memang selama ini sudah salah memahami. Lalu dia kasih ayat, contohnya Yesaya 16 ini, saudara. Ayat 49-50. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kesalahannya apa, saudara, di sini? Coba saudara lihat. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Mana ada dosa homoseks? Nggak ada kan? Yang disebutkan di sini kesalahan Sodom apa? Kecongkakan, kerakusan, kesombongan, tidak peduli kepada orang yang sengsara dan miskin, tinggi hati, dan melakukan kekejian. Nah, disitulah mereka katakan, kita sudah salah dalam memahami soal homoseksual. Nah, tanggapan saya bagaimana, saudara? Saudara, betul bahwa dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora itu bukan hanya homoseksual. Jadi kurang tepat kalau kita pandang satu-satunya dosa yang membuat mereka dihukum itu karena mereka melakukan praktek homoseks. Jadi Allah menghukum Sodom dan Gomora karena mereka melakukan berbagai perbuatan yang jahat, termasuk dan khususnya sebetulnya, nanti kita lihat ayat di PB, dosa homoseks. Argumen saya apa? Saudara, Allah dengan tegas melarang persetubuhan dengan sesama jenis. Ini ayatnya, saudara. Jadi bagaimana itu bisa oke-oke saja? Padahal Imamat 18:22 menegaskan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu satu kekejian. Kemudian pasal ke-20, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka
tertimpa kepada mereka sendiri. Argumen kedua, saudara, kalimat supaya kami pakai mereka di Kejadian 19 ayat 5, itu jelas menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu Lot, saudara. Coba ya kita baca ayat ini. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, dari respon Lot, jelas saudara, mereka punya maksud untuk melakukan hubungan seks. Lot berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Nah, kalau mau cuma mengenal lebih lanjut, itu jahat enggak? Mau mengenal tamu Lot lebih dekat? Enggak, kan? Jadi mereka itu terlalu memaksakan, saudara. Lot tahu maksud mereka itu jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang, anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Ini juga konotasi seksual. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Nah, apa-apakan di sini juga menjurus kepada satu tindakan yang berkaitan dengan seksual. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku. Jadi saudara lihat, argumen-argumen yang nampaknya itu ya masuk akal, didukung oleh ayat Alkitab, tetapi telah diselewengkan sedemikian rupa. Nah, Yudas 1 ayat 7 menyatakan kalau Allah menghukum Sodom dan Gomora. Karena apa? Mereka melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Kita baca ya, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, kepuasan tidak wajar itu apa? Ya tadi, hubungan seks dengan sejenis. Argumen keempat, sejak penciptaan Allah merancang hubungan seksual diperuntukkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam konteks pernikahan. Sehingga sekali lagi, Alkitab dengan tegas menyatakan persetubuhan yang terjadi di luar konteks itu merupakan dosa. Nah, sekarang kita lihat juga pandangan mereka tentang trans. Ya, mereka katakan kisah penciptaan memiliki spektrum yang luas yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Misalnya, di antara pagi dan petang ada fajar dan senja. Tapi kan Alkitab tidak menyebutkan itu, maka Allah menciptakan pagi, ya, fajar, senja, dan petang. Demikian juga mereka bilang Allah menciptakan burung dan ikan, tapi penguin kan tidak disebutkan. Itu bisa hidup di 2, ya, atau daratan dan lautan. Nah, konklusi mereka apa? Karena itu di antara tadi laki-laki dan perempuan ada gender di antaranya. Jadi punya spektrum, saudara, dari 2 gender tadi. Orang-orang LGBT merupakan bagian dari ciptaan Allah yang indah, sebab Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Ya, ini tadi sudah saya singgung, ya. Nah, tanggapan kita bagaimana? Penafsiran mereka itu terlalu dipaksakan dan menyalahi prinsip hermeneutika. Lalu juga mereka katakan Yesus kan tidak pernah itu menyinggung LGBT. Kalau itu merupakan dosa, dia pasti itu sudah membahasnya. Nah, apakah benar demikian? Yesus tidak pernah menyinggung ini. Memang secara khusus, ya, istilah ini kan memang belum ada, ya tidak disebutkan. Tetapi prinsipnya jelas, saudara. Sudah lihat bagaimana di Matius 19 ayat 5 dan Markus 10 ayat 4, Yesus menegaskan kembali Kejadian 1 ayat 27 dan pasal 5 ayat 2 yang tadi kita sudah baca. Di Matius dan Markus ini
Yesus tegaskan, tidakkah kamu baca bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, diciptakannya mereka apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi ini satu penegasan bahwa apa yang ditulis di kitab Kejadian itu bukan hanya berlaku di zaman itu, tetapi Yesus pun meneguhkannya. Nah, saudara, kalau ingin memahami lebih lanjut tentang konsep seksual sebagaimana yang Allah rancangkan, saya bersama Pak Jul menulis buku ini. Saya bagian yang bersifat doktrin, dan Pak Jul bagian konseling. Ini yang secara umum, kalau mengenai homoseksualitas, buku ini sama saya membahas dari aspek biblika dan ilmiah, sedangkan Pak Julianto membahas dari aspek konseling, men-sharekan pengalaman-pengalaman beliau di dalam mengkonseling LGBT. Baik, presentasi saya berakhir. Ya, terima kasih banyak Pak Ben atas materinya yang sangat menarik dan membuat kita lebih berpikir ya tentang pandangan biblika terkait LGBT. Karena sekarang sudah pukul 9:21, saya akan lanjutkan ke sesi pertanyaan. Nah, dari tadi materi yang udah Pak Ben berikan pasti banyak nih pertanyaan yang bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak sekalian yang ingin tanyakan. Langsung saja, di sini juga sudah di-screen share oleh admin, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke, saya bacakan ya Pak. Yang pertama, bagaimana posisi gereja-gereja di US, di mana ada hukum yang membolehkan pernikahan sama jenis? Bisa saya jawab langsung di sini atau? Ya, silakan langsung jawab aja Pak. Baik, ya. Ya, ini besok akan saya tunjukkan betapa menyedihkan ya di Amerika ini banyak saudara gereja yang juga kemudian ikut mendukung dan memberkati pernikahan sejenis, bahkan pendeta-pendeta mereka juga orang-orang LGBT. Itu besok saya akan sharekan list sinode-sinode atau conference yang mendukung ini. Jadi saya tadi katakan bagaimana movement dari LGBT ini boleh dikata sudah berhasil, saudara. Bukan saja merubah tatanan masyarakat, tetapi juga gereja. Ya, itu dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Ben. Berarti nanti untuk lebih selengkapnya akan dibahas di materi yang besok ya Pak. Baik, nah ada pertanyaan lagi nih Pak. Jawab katanya, selamat malam Pak, saya ingin bertanya, dari materi tadi saya tangkap bahwa sebenarnya LGBT ini adalah dosa. Namun apabila ada orang-orang sekitar kita yang ternyata mengakui bahwa mereka masuk ke dalam kelompok tersebut, kata-kata seperti apa yang tepat kita sampaikan ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Iya, ini pertanyaan ini dan juga yang baru muncul ya, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap LGBT, itu besok ya, ini karena mencakup bagian yang ketiga. Tadi masih ingat, ada 3 sikap yang perlu kita ambil. Pertama, membangun biblical worldview on human sexuality sebagai fondasi kita, sebagai our defense. Kemudian yang kedua, apologetik, ya kita menanggapi itu sanggahan-sanggahan tentang kebenaran Alkitab, juga penolakan terhadap apa yang kita percayai, serangan terhadap iman kekristenan. Dan yang ketiga itu besok akan kita bahas bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melayani mereka. Untuk saat ini saya jawab secara singkat ya. Pertama, apakah LGBT itu dosa? Saudara, tadi saya sempat singgung, kalau kecenderungan itu sendiri belum merupakan dosa. Ya. Jadi ini bukan saja LGBT, tetapi kita sebagai seorang yang normal, seorang hetero, kadang-kadang kan muncul itu godaan. Wah, kok cantik ya? Wah, kok menarik ya? Nah, lalu muncul godaan ya untuk mendekati, untuk ya
yang berkaitan dengan masalah seksual mulai muncul. Tapi kalau itu godaan dan kita atasi, kita langsung sadar itu salah. Ya, bukan dosa. Dan saya mengenal orang-orang LGBT yang tahu itu bukan seperti yang Allah kehendaki, sehingga mereka, walaupun mereka ini masuk kategori LGBT, tetapi baru dalam taraf godaan-godaan tadi. Nah, itu bukan dosa kalau itu. Tapi kalau keinginan, ya hubungan seks dengan sejenis terwujud, itu jelas dosa. Oke? Dan sikap kita bagaimana besok secara lebih lengkap, yang jelas jangan kita menghina, jangan kita merendahkan. Ya, itu bukan sikap yang Tuhan ajarkan. Banyak saudara dari mereka ini yang justru di dalam pergumulan, merasakan tekanan-tekanan. Karena dari banyak studi, orang-orang ini sebetulnya mengalami problema dengan mental atau emosi mereka, sehingga perlu didukung. Tapi besok kita akan belajar ada kelompok LGBT yang kita memang harus tegas, yaitu para aktivis trans ideologi misalnya, atau aktivis dari gay movement. Nah, sikap kita, misalnya itu mereka ke gereja kita, maka kita harus hati-hati. Ya. Nah, ini mungkin supaya menyingkat waktu, saya bisa bagus ini langsung muncul di screen ya, dari Grace, atau mau dibacakan aja supaya mungkin lebih enak ya satu persatu. Silakan. Boleh saya bacakan. Iya, Oke, terima kasih Pak Ben untuk jawaban yang tadi. Berarti 2 pertanyaan yang sebelumnya juga kita keep untuk besok ya, Pak? Nah, untuk pertanyaan yang baru, jika dengan jelas Alkitab menjelaskan bahwa LGBTQ adalah salah, mengapa masih ada teologi queer yang setuju apalagi diajarkan di FPP? justru itu yang sangat menyedihkan, saudara. Ya, bagaimana mereka sudah terpengaruh oleh tadi, ya, para revisionis yang mencoba untuk menafsirkan ulang atau merubah penafsiran Alkitab yang berkaitan dengan hal-hal seksualitas. Saya tahu di Indonesia ini sudah terjadi, dosen-dosen di STT banyak yang sudah merupakan para pendukung, saudara. Mereka menerima begitu saja apa yang dinyatakan dalam tanda kutip oleh para ahli ini. Padahal, saudara, di dalam buku yang tadi saya tunjukkan, Menjadi Sesama Bagi LGBT, ternyata proses untuk menghilangkan homoseksual dari bagian gangguan mental itu diwarnai dengan gerakan politik dan tekanan yang begitu kuat, sehingga para psikiater, para psikolog yang tidak menyetujui itu mendapat ancaman-ancaman, dan mereka takut, saudara. Kalau saudara tertarik untuk tahu bagaimana secara apa yang disebut ilmiah itu sebetulnya tidak benar, bisa saya singgung besok. Ya, itu bagian dari yang kedua nanti. Baik, terima kasih Pak Ben. Nah, kita udah ada masuk beberapa pertanyaan lagi. Berarti karakteristik kaum LGBT itu sama seperti teman-teman difabel fisik atau mental ya, Pak? Ada maksud Tuhan di balik kondisi spesialnya? Kalau dikatakan sama, itu dalam pengertian, ya, itu bukan original design of God, itu, ya. Jadi sama-sama mengalami apa yang disebut kekurangan atau cacat tertentu, gitu. Itunya yang sama. Tetapi tentunya pergumulannya itu berbeda, ya. Masalah-masalah yang dihadapi berbeda dengan katakan yang mengalami difabel secara fisik. Karena ini menyangkut bidang yang berbeda. Kalau difabel itu lebih ke organ-organ tubuh yang umum, ya, bisa panca indera,
tangan, kaki. Tapi kalau LGBT ini berkaitan dengan apa? Dengan organ-organ seksualnya. Jadi kalau dari segi itu berbeda. Oke? Ya. Terima kasih Pak Ben. Berarti untuk pertanyaan ini jawabannya itu sebenarnya berbeda di bagian apa yang kekurangannya ya Pak ya? Iya. Ya, ini juga ditanyakan ada maksud Tuhan di balik kondisi spesialnya. Betul, Saudara. Ya. Jadi saya yakin ya Tuhan izinkan kita itu mengalami kekurangan-kekurangan, keterbatasan tertentu. Itu bukan sesuatu yang ya untuk supaya membuat kita semata-mata menderita dalam kehidupan di dunia ini, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya. Sebagai contoh, saudara, saudara tahu Fanny Crosby ya, yang akibat kecerobohan dokter mata yang menangani saat dia masih baru berusia berapa minggu, dia menjadi buta, saudara. Tapi dengan dia menjadi buta, Tuhan memberikan dia satu panggilan khusus menciptakan lagu-lagu himne. Dan ada ribuan, saudara, lagu yang Fanny Crosby ubah yang sampai hari ini dinyanyikan di banyak gereja. Waktu diinterview, ditanya, seandainya kamu lahir lagi, apa yang kamu inginkan? Jawaban dia apa, saudara? Aku ingin tetap buta. Kaget yang menginterview. Hah? Kenapa? Ya mungkin kalau aku tidak buta, aku tidak akan bisa seperti ini. Hidupku akan lain. Jalan hidupku akan beda. Nah, itulah saudara yang perlu kita gumulkan. Apa itu maksud Tuhan? Dengan kondisi tertentu, kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Karena kalau kita bisa memahaminya, Tuhan justru bisa memakai kekurangan kita, kelemahan kita, untuk kemuliaannya. Dan itu pun saya percaya mereka yang termasuk ini mengalami gangguan dalam seksualitas. Saya mengenal beberapa orang yang lewat apa yang mereka alami ini, Tuhan pakai untuk bisa memahami orang-orang lain, melayani mereka secara lebih efektif. Karena mereka ini pernah di dalamnya, pernah mengalaminya, tahu itu pergumulannya. Jadi sangat efektif pelayanannya. Jadi betul saudara, kita perlu ya mencari tahu itu apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena pasti Tuhan bisa pakai. Ada maksud Tuhan di balik kondisi itu. Terima kasih Pak Ben. Jawabannya sangat apa ya, membuka mata gitu ya. Jadi kita sebenarnya tetap harus menerima dan bantu mereka gitu karena mereka juga Tuhan juga memiliki maksud kepada mereka meskipun itu terkesannya seperti hal yang berbuat dosa. Ini mungkin agak nyambung dengan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jika ada LGBTQ yang mengaku kondisinya dan lalu ke gereja, apa yang harus dilakukan? Dibuatkan komsel khusus untuk dilayani atau bagaimana? Ya, ini juga masuk bagian besok sebetulnya, bagaimana sikap gereja terhadap LGBT yang datang, begitu. Mungkin besok ya, untuk ini ya. Oke, Pak. Ini juga berarti pertanyaan yang akan kita simpan untuk ditanyakan kembali di sesi tanya-jawab besok. Ini ada pertanyaan lain nih, Pak. Perdebatan yang terjadi selama ini adalah apakah LGBT itu nature atau nurture? Nature jelas tidak, karena bukan desain awal Tuhan menciptakan manusia. Jadi kemungkinan besar ini adalah nurture. Nah, kalau memang nurture, harusnya bisa di-undone atau diperbaiki. Tapi kok agaknya sulit sekali untuk memperbaikinya? Iya, ini juga besok akan saya bahas apa yang menjadi faktor penyebabnya, nature atau nurture, atau juga ada faktor yang lainnya. Jadi
tolong sabar ya, tunggu tanggal mainnya. Oke, Pak. Wow, cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang kita simpan untuk besok. Diskusi besok kayaknya bakal ramai nih, Pak. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi. Dalam beberapa testimoni, orang-orang yang memilih untuk menjadi transgender menceritakan bahwa mereka mengalami kebingungan sejak kecil dengan gender mereka atau ketertarikan seksual mereka. Namun, mereka menyebutkan mereka tidak memiliki masalah alat kelamin, seperti intersex atau yang lainnya. Apakah kondisi yang mereka alami itu termasuk masalah biologis atau ada hubungannya dengan pola asuh mereka, Pak? Iya, betul. Ini apa yang saudara tanyakan. Jadi memang tidak semua transgender itu karena organ seksualnya ada kelainan. Ada yang normal gitu, organ seksnya, tapi yang bersangkutan itu mengalami apa yang disebut kebingungan identitas atau gender dysphoria. Ya. Nah, ini saudara membutuhkan bimbingan. Ya. Besok juga saya akan singgung di bagian ilmiah ini, penelitian menunjukkan ya bahwa orang-orang yang masa kecilnya mengalami gender dysphoria ini, maka ketika mereka beranjak dewasa, itu statistik ya, ada 70% akan hilang. Jadi gangguan rasa ketidaknyamanan terhadap gender yang dia miliki sejak lahir itu hilang, saudara, tanpa intervensi medis ataupun secara konseling. Nah, 30% sisanya itu memang berlanjut, bahkan ada yang kemudian melakukan operasi penggantian organ seks. Nah, itu yang disebut transseksual, bukan lagi transgender. Nah, masalahnya, saudara, saat ini itu terjadi satu perkembangan yang luar biasa banyaknya, khususnya terjadi di lingkungan remaja putri, di mana ketika mereka berusia 12-13 tahun, mereka ingin menjadi laki-laki begitu. Ada yang waktu kecilnya mengalami gender dysphoria, ada yang tidak. Nah, yang menyedihkan, mereka ini jatuh ke dalam perangkap transgender ideology aktivis. Mereka sebetulnya kalau dibimbing atau bahkan tadi dibiarkan pun itu 70% akan hilang sendiri. Tapi karena sekarang ini di Amerika, saudara, khususnya, bahkan ya di negara-negara Eropa, di Australia, sekarang begitu seorang anak remaja umur 13 ke konselor atau ke dokter bilang, saya kok nggak nyaman ya dengan gender saya, kok pengen jadi laki-laki. Itu, saudara, apalagi di California yang sangat liberal ini, maka baik itu dokter maupun konselor, bahkan guru di sekolah, ketika tahu ada muridnya yang mengalami gender dysphoria, itu langsung, saudara, oh ya, kamu ini pasti ya, kamu terjebak di tubuh yang salah. Oke, kami bantu kamu untuk transisi. Bahkan dalam banyak kasus, tanpa memberitahu orang tua yang bersangkutan, anak ini ditangani oleh dokter bagian hormon, oleh psikiater dan sebagainya, langsung dilakukan apa yang disebut puberty blockers atau hormon blockers. Supaya apa? Anak perempuan ini tidak mengalami mens, dan dia mulai itu disuntik dengan hormon laki-laki testosteron untuk mempersiapkan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dan saudara, besok saya akan ceritakan
ini efeknya sangat menyedihkan. Ya. Jadi, saudara, inilah yang kenapa membuat saya terpanggil. Sebetulnya sebagai seorang gembala, saya sudah cukup sibuk dengan pelayanan yang ada. Tapi kenapa saya mau mengadakan acara-acara seperti ini, walaupun ya tadi, sebagian hamba Tuhan di Amerika sendiri bersikap, udahlah, nanti kan akan berlalu sendiri. Memang sudah dinubuatkan seperti itu. Mereka ya bersikap pasif, pesimis, apa yang bisa kita lakukan? Tapi saudara, dengan melihat korban-korban tadi dari para aktivis, saudara. Aduh, kalau itu terjadi pada keluarga saya, seperti apa itu? Atau jemaat yang kami gembalakan, atau murid-murid yang saya ajar. Itulah sebabnya, saudara, bersyukur, saudara-saudara juga punya minat untuk mempelajari supaya kita ini boleh menjadi alat Tuhan untuk menjaga kawanan domba Tuhan dari serangan serigala, dari musuh kita yang hendak menghancurkan anak-anak generasi yang akan datang. Ingat tadi, pencuri datang, musuh kita datang untuk menghancurkan manusia. Dan di balik semua ini, saudara, saya tahu ini ada pekerjaan si iblis. Para aktivis di movement trans ideologi itu hanya alat iblis, saudara. Di balik semua ini ada pekerjaan si jahat yang hendak menghancurkan umat manusia. Nah, bagaimana kita ini sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin, hamba Tuhan mensikapinya? Of course, doa itu yang paling utama, ya. Kuasa Tuhan sendiri yang bekerja, tapi kita juga melakukan bagian kita. Oke, besok kita akan bahas secara lebih lanjut. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Berarti untuk yang ini memang sebenarnya kalau didiamkan saja, gender dysphoria ini bisa hilang ya. Mereka nggak akan jadi transgender. Justru malah orang-orang di sekitarnya yang mendorong perubahan gender itu terjadi. Nah, oke, Ya, 70% itu dari statistik. ada 70%, iya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di besok hari ya, Pak, ya. Oke, ada pertanyaan baru lagi, di mana di sini dibilang, "Mohon izin, pertanyaan ini sering ditanyakan namun tidak berani dipertanyakan di depan umum, hanya sering dibahas secara terbatas atau perorangan. Berhubungan dengan Yesus dilahirkan sebagai manusia dengan gender laki-laki. Sebagai manusia atau Adam yang kedua, secara biologis yang mengalami tumbuh kembang secara fisik, apakah ada penjelasan lain yang menunjukkan Yesus memiliki ketertarikan dengan lawan jenis sebab seks adalah kudus?" Wah, ini menarik sekali, tapi juga sekaligus pertanyaan yang sulit untuk dijawab, saudara. Ya, karena apa? Karena Alkitab tidak memberikan penjelasan secara khusus akan hal ini, sehingga apa yang terjadi itu hanya spekulasi, saudara, dugaan-dugaan. Ya. Nah, mungkin dari beberapa prinsip saja yang saya bisa kemukakan, tapi sekali lagi ini satu jawaban yang tidak mutlak tentunya. Ini satu misteri karena Yesus itu manusia yang betul-betul unik, saudara. Tidak ada duanya, begitu. Jadi kita tidak bisa pakai perbandingan dengan yang lain-lain. Nah, mungkin dengan Adam itu ada persamaannya, saudara. Tetapi tetap juga tidak sama sepenuhnya. Jadi kalau ditanyakan apakah Yesus memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, saudara, maka yang pertama kita harus pahami, waktu anak Allah berinkarnasi menjadi manusia,
dia mengambil wujud manusia berapa persen? 90, 99% atau 100%? 100%. Ya. Jadi Yesus bukan mengambil wujud sebagai manusia yang cuma 90 bahkan 99%, tetapi sepenuhnya. Ya. Hanya, jadi dia dalam hal ini memang manusia sepenuhnya. Tetapi beda Yesus dengan kita. Ya. Yesus lahir tanpa membawa benih dosa. Nah, dalam hal ini Yesus mirip dengan Adam saat Adam diciptakan. Itu Adam juga dalam kondisi tidak berdosa. Ada kemiripan dengan Adam. Ya, bedanya Adam diciptakan oleh Allah, sedangkan Yesus itu dia mengambil rupa, jadi bukan ciptaan Yesus itu, mengambil rupa sebagai manusia sepenuhnya. Nah, sebagai manusia sepenuhnya, kalau menurut pengertian kita, maka ya seperti yang lain, saudara, Yesus bisa lapar. Nah, kita menyatakan Yesus pernah lapar enggak? Pernah. Yesus bisa mengantuk. Alkitab ada itu? Iya. Yesus tidur di perahu. Jadi, sama. Yesus juga pernah menangis. Ini ekspresi emosi. Yesus pernah marah. Ya. Dalam hal itu disebutkan. Tetapi Alkitab tidak menyebutkan apakah dia punya ketertarikan dengan lawan jenis. Jadi, sekali lagi jawaban untuk hal ini bersifat spekulatif. Nah, menurut saya, jadi ini pandangan pribadi, saudara, tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus datang dengan misi khusus. Jadi memang dia manusia sepenuhnya, tetapi dia punya misi yang berbeda dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain itu memang diciptakan Tuhan, kemudian tadi ya, malah diperintahkan untuk berkembang biak, beranak cucu. Sedangkan Yesus itu anak Allah, berinkarnasi menjadi manusia dengan satu misi apa? Misi untuk menyatakan siapakah Allah yang benar. Misi untuk mengajar, misi untuk menunjukkan kasih Allah. Melayani orang-orang, dan kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, berkaitan dengan itu, dia tidak ada keinginan, bahkan pemikiran untuk tertarik dengan lawan jenis, karena itu bukan misi dia. Dan ini sekali lagi, ya, jawaban spekulatif. Tapi bisa dipertanggungjawabkan, ya, bukan sesat, saudara. Kenapa? Ini berkaitan dengan misi yang Yesus emban. Dan ini khusus ya bagi Yesus, saudara, yang memang unik, tidak ada duanya. Oke. Satu lagi argumen saya, di samping berkaitan dengan misi khusus untuk penyelamatan umat manusia, yang kedua, kalau kita lihat, waktu Yesus dicobai oleh iblis, saudara masih ingat itu? Ada enggak pencobaan yang berkaitan dengan seksualitas? Tiba-tiba muncul seorang wanita yang cantik sekali di hadapan Yesus. Lalu iblis menggoda Yesus untuk berhubungan dengan wanita itu. Tidak ada. Ya. Jadi itu memang bukan bidang yang menggoda Yesus. Ya. Tapi iblis mencobai dengan bidang yang lain. Oke, semoga itu bisa membantu. Baik, terima kasih Pak Ben untuk jawabannya. Menarik ya pertanyaan dan jawabannya. Oke, karena sekarang kita terbatas oleh waktu juga,
sayangnya sesi tanya jawab saya akhiri saat ini. Mungkin jika Ibu, Bapak, dan rekan sekalian masih ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik ini, terutama dalam konteks Biblika, silakan hubungi BUAS Counseling Center. Kami akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan Bapak, Ibu, dan rekan sekalian langsung kepada Pak Ben. Oke, mungkin sebelum saya masuki sesi penutup, saya akan bacakan sedikit beberapa kesimpulan dari materi yang Pak Ben berikan dan dari sedikit tadi sesi tanya-jawab. Yang pertama, gerakan LGBTQ ini jika dibiarkan akan mengubah tatanan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan yang kedua, terdapat beberapa pengajaran-pengajaran yang sudah mulai masuk untuk merubah kebenaran firman Tuhan akan LGBTQ. Maka dari itu, perlu untuk berpegang pada biblical worldview atau kebenaran firman Tuhan yang tadi udah Pak Ben cukup utarakan banyak juga selama sesi materi. Oke, sekian rangkuman dari sesi tanya jawab hari ini. Untuk menutup sesi materi dan sesi tanya jawab, mungkin saya akan meminta Pak Ben untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Ben. Iya, sekali lagi LGBT ini merupakan sesuatu yang sensitif, ya. Topik yang kalau kita tidak hati-hati, tidak memiliki pemahaman Alkitab secara benar dan kuat, kita bisa jatuh ke dalam dua sikap yang tidak tepat. Yang pertama, kita kompromi, kita melihat, iya ya, kasihan orang itu. Apa salahnya sih orang menikah dengan sejenis, mereka saling mencintai? Apa salahnya? Sehingga kemudian kita mendukung. Dan itu sudah terjadi, saudara. Makin banyak tiap tahun pendukung LGBT semakin besar. Contohnya, misalnya baru-baru ini ada survei di kalangan milenium, lebih dari 50% milenial mendukung trans. Lebih dari separuh, saudara. Dan saya tahu di sini, bahkan di kalangan keluarga-keluarga Indonesia, anak-anak mereka yang sekolah di public school, bahkan Christian school sekalipun, banyak yang mendukung LGBT. Sebaliknya, saudara, kalau kita tidak memiliki satu pemahaman yang utuh, yang kuat, kita bisa jatuh ke sisi yang lain, yaitu menghina, membenci, merendahkan, kemudian condemned, mengatakan kamu bakal atau kamu calon penghuni neraka. Dan itu juga ada orang-orang Kristen seperti itu, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu juga sempat menegur ada jemaat kami yang sikapnya saya lihat tidak seharusnya sebagai orang Kristen seperti itu. Gitu. Wah, jijik, merendahkan begitu. Nah, ini bukan panggilan Tuhan untuk kita, saudara. Ya. Itulah sebabnya saya berdoa, saya berharap melalui webinar ini, kita boleh memiliki satu pemahaman yang biblical, yang utuh. Kita juga bisa lebih mengerti dunia mereka. Dan kita bisa mengambil sikap yang bijaksana. Ingat, mereka juga diciptakan oleh Allah. Dan Allah mengasihi mereka. Hanya saat ini mereka ada pergumulan, dan sebagian sedang menuju ke arah yang salah. Siapa tahu lewat kita bisa bimbing mereka, saudara. Jadi, semoga malam ini saudara bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih
dalam, lebih biblical, dan memiliki satu sikap yang lebih bijak. Nah, saya harap besok kita akan lanjutkan dengan lebih dalam lagi membahas mengenai LGBT dari segi medis, psikologis, dan bagaimana kita bisa melayani kelompok ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beristirahat.